Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SPF SDN Kabaran 2 serta rekan-rekan guru UPTD SPF Kabaran 2 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya dapat pada pendidikan guru penggerak, yaitu khususnya guru penggerak angkatan 7. Pada diseminasi budaya positif ini saya ingin berbagi ilmu dari apa yang telah saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu khususnya pada modul 1.4. Untuk materi budaya positif ini meliputi materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam teori kontrol, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kontrol, stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini seorang ilmuwan menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, dari teori kontrol tentang perubahan paradigma belajar, kita di sini belajar tentang bahwa kita sebagai individu adalah pemegang kontrol yang dapat mengontrol perilaku kita sendiri. Dan juga pada dasarnya kita juga tidak dapat memaksa terhadap murid untuk berbuat sesuatu
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam teori kontrol juga menyatakan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter yang menuju pada identitas gagal. Dan perlu kita sadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan dapat membentuk sebuah hubungan permusuhan. Nah, dari paparan saya tentang materi yang pertama, perubahan paradigma belajar ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, nanti yang sudah pakai mic ya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Tolong berikan contoh dari perubahan paradigma tersebut. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Contoh perubahan dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, contohnya misalnya saya dalam stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrolnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Contoh yang lain, Anda bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus responnya. Tetapi dalam pendekatan teori kontrolnya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi di sini konsep pemikiran dari stimulus respon itu adalah berpikir menang kalah. Tetapi dalam teori kontrol, konsep pemikirannya itu bersifat menang-menang. Begitu Ibu, jawaban dari saya apa bisa diterima? Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dari materi yang pertama ini yaitu pada perubahan paradigma belajar, pembelajaran yang saya dapat di sini bahwa kita sebagai individu adalah pemegang kontrol, di mana kita di sini pemegang kontrol dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengendalikan adalah diri kita sendiri sebagai individu. Itu pemaparan saya pada materi yang pertama. Selanjutnya, yang kedua materinya adalah restitusi disiplin positif. Sebelumnya, yang dimaksud dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli yaitu Gosen tahun 2004 ya. Nah, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya di sini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau untuk menghindari ketidaknyamanan, tetapi penekanannya di sini yaitu tujuannya untuk menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Disiplin positif yang kedua yaitu yang pertama maksudnya itu makna disiplin. Mendengar kata disiplin, apa kira-kira yang terpikir di benak Bapak Ibu? Mendengar kata disiplin berhubungan dengan apa? Peraturan, ya peraturan. Tepat waktu, ya. Mungkin ada lagi hukuman mungkin ya.
Nah itu ya mungkin ada yang apa yang ada di benak kita. Nah di sini bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif. Nah ini yang perlu dikaji kita sebagai pendidik. Kita perlu melihat apakah disiplin positif ini sudah diterapkan di sekolah kita atau masih perlu banyak pembaharuan. Dan tujuan disiplin positif di sini yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Kenapa nilai-nilai kebajikan universal ini penting dalam penerapan disiplin positif terhadap anak didik kita? Karena nilai-nilai kebajikan ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Dan nilai-nilai kebajikan juga merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Serta nilai-nilai kebajikan ini juga harus disepakati ya, terlepas dari suku bangsa, perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Selanjutnya, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh anak didik Indonesia yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya nilai-nilai kebajikannya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir, kreatif. Ini ya profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak Ibu guru hebat semua sudah menerapkannya ya terhadap anak didik kita di sekolah kita ini. Dari ini ya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk materi yang kedua ya Pak Taufik. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Bu mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Apakah nilai-nilai kebajikan itu hanya ada pada 6 dimensi pelajar Pancasila? Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Untuk penerapan nilai-nilai kebajikan terhadap murid kita itu bukan hanya mengambil dari 6 dimensi dari profil Pancasila ini ya, tetapi masih banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil ya. Misalnya salah satunya dari 9 pilar karakter yang terdiri dari beberapa nilai-nilai kebajikan, yaitu beberapa diantaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, jujur dan amanah, dermawan dan suka menolong, toleransi, mandiri, dan juga disiplin. Itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada di 9 pilar karakter. Dan tentunya masih banyak ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang lain yang bisa kita tanamkan dan kita terapkan kepada anak didik kita agar menjadi anak yang berdisiplin positif. Itu jawaban dari saya Pak Rofik. Apa bisa diterima? Terima kasih. Dari materi yang kedua ini, pembelajaran yang saya dapat bahwa kita sebagai pendidik harus bisa menerapkan disiplin positif
tetapi dimulai dari diri kita sendiri sebagai gurunya. Karena kita adalah sosok panutan di mata anak-anak yang adalah panutan. Jadi anak-anak akan mudah meniru tingkah laku gurunya, dan juga kita bisa membimbingnya dengan menerapkan atau membimbingnya dengan menerapkan dari nilai-nilai kebajikan yang telah kita sampaikan terhadap anak didik kita. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu penerapan disiplin. Ini adalah dokumentasi saya ya selama penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, ini seperti Bapak Ibu ketahui bersama, ini adalah kegiatan atau kebiasaan di sekolah kita. Sebelum masuk kelas, anak-anak dibiasakan untuk membaca Al-Quran bersama-sama terlebih dahulu. Ini akan membentuk karakter anak lebih bertakwa dan beriman kepada Tuhannya, serta bersifat agamis ya, religiusnya. Yang kedua, ini adalah foto pembiasaan yang biasa saya terapkan. Jadi sebelum masuk kelas, anak-anak biasa berbaris di depan kelas ya, agar anak-anak terbiasa untuk hidup disiplin. Nah, ini yang ketiga, kegiatan kita bersama-sama yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Ini akan menumbuhkan sikap rasa gotong royong ya, dan juga cinta akan kebersihan. Anak-anak akan lebih mencintai lingkungannya, karena dengan lingkungan yang bersih anak-anak akan merasa senang. Yang keempat, ini adalah kegiatan rutin kita bersama anak-anak, yaitu pelaksanaan upacara bendera, baik dilaksanakan setiap hari Senin maupun upacara untuk hari-hari besar lainnya. Ini akan menanamkan sikap jiwa patriotisme kepada anak didik kita. Jadi anak-anak akan lebih menghargai negaranya ya, dan lebih mencintai bangsanya. Itu adalah beberapa contoh dokumentasi yang telah kita semua terapkan di sekolah kita ini, dan masih banyak tentunya penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Materi yang ketiga yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasanya orang yang memiliki motivasi ini perilakunya itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan biasanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana pada motivasi ini orang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menuntut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan maupun imbalan. Motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
di mana pada motivasi ini orang akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi motivasi yang bersifat internal ini akan lebih menjiwai diri seseorang ya, karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Dari materi 3 motivasi perilaku manusia ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, Bu Herli. Tadi kan sudah disebutkan bahwa motivasi yang ketiga bersifat internal. Iya. Kemudian yang saya tanyakan yang bersifat eksternal itu yang bagaimana? Kalau yang bersifat eksternal dari paparan saya yang pertama itu ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi bersifat eksternal karena bukan dari dalam dirinya sendiri. Karena ada sesuatu yang ingin dia harapkan, dia dapatkan, seperti itu. Dan yang kedua, contoh motivasi yang bersifat eksternal yaitu ini, untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini juga merupakan motivasi yang bukan berasal dari dalam dirinya. Seperti itu jawaban saya, Berin. Apa bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan akan pilihan ya. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Untuk kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang dibutuhkan salah satunya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini terdiri dari rumah, makanan, dan kesehatan. Selanjutnya ada kebutuhan biologis. Di sini maksudnya proses reproduksi untuk bertahan hidup. Dan juga psikologis atau perasaan aman dan nyaman seseorang ya. Itu beberapa kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, di mana pada kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, tetangga, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan binatang piaraan kita ya, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, di mana pada kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan, di mana dalam kebutuhan ini anak-anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kelima itu kesenangan, di mana dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain dan tertawa. Alangkah sedihnya ya bagi orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang kelima ini, yaitu kesenangan. Selanjutnya di sini Glaser juga menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kebutuhan kesenangan ini bukan hanya pada manusia saja,
saja, tetapi juga pada binatang seperti lumba-lumba, anjing, dan primata. Jadi mereka dengan bermain, hewan tersebut dengan bermain akan mempunyai keterampilan hidup. Jadi manusia juga tidak ada bedanya, manusia juga membutuhkan kesenangan. Dari materi ini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Selanjutnya materi yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah salah satu program disiplin positif yang berpusat pada murid ya. Jadi di sini guru bisa berada pada 5 posisi, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Dan di sini sebagai guru sebagai posisi penghukum bisa menggunakan hukuman baik secara fisik maupun verbal ya. Di sini misalnya marah-marah kepada murid kita sambil kita menunjuk-nunjuk pakai tangan kita ya. Jadi itu adalah salah satu contoh posisi guru sebagai penghukum. Berikut ini video posisi kontrol yang telah saya siapkan bersama murid saya, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Waalaikumsalam. Terlambat lagi, pasti terlambat. Selalu ini datang terlambat. Kapan kamu bisa hadir tepat waktu? Posisi kontrol guru yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Di mana pada posisi ini guru bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan juga bersalah atau rendah diri. Berikut ini video posisi kontrol pembuat merasa bersalah yang sudah saya terapkan bersama murid saya di kelas. Kamu ini kenapa ya? Kamu kan sudah berjanji sama ibu untuk tidak datang terlambat lagi. Kamu sepertinya senang sekali membuat ibu kecewa, Farhan. Ibu benar-benar kecewa sama kamu, Farhan. Nah, itu tadi teman-teman ya, video yang kedua ya, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga di sini posisi guru sebagai teman, di mana pada posisi teman ini bisa berdampak negatif ataupun positif terhadap murid kita. Dampak positifnya akan terjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Tapi pada dampak negatifnya murid akan kecewa apabila tidak dibantu. Seperti itu ya. Dan ini sudah saya siapkan juga video posisi kontrol guru sebagai teman. Farhan, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu kan sudah berjanji sama Bu Guru untuk hadir tepat waktu. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang kamu boleh duduk ya. Nanti Bu Guru bantu. Kamu ini Farhan. Nah teman-teman, itu tadi ya video posisi kontrol sebagai teman. Dan selanjutnya yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau, di mana pada posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya. Jadi dengan menggunakan sanksi atau
konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid kita sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan berikut ini contoh video yang sudah saya terapkan bersama murid saya, yaitu pada posisi kontrol pemantau. Waalaikumsalam. Farhan, apa kamu tahu jam berapa pembelajaran di sini dimulai? Tahu, Bu. Nah, kamu sudah datang terlambat ini 15 menit ya. Kamu tahu konsekuensi apa yang harus kamu lakukan apabila datang terlambat? Tahu, Bu. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti mengerjakan tugas yang tertinggal. Iya, nanti jam istirahat kamu harus mengerjakan tugas di kelas ya. Ya, Untuk Bu. mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Nah teman-teman, itu tadi ya video pada posisi kontrol sebagai pemantau. Berikutnya posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana pada posisi ini guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini pada posisi manajer, guru tidak harus marah-marah, malah memberikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi anak tidak akan merasa tertekan, bahkan akan merasa nyaman pada saat mengalami permasalahan tersebut. Berikut ini video posisi kontrol manajer. Silakan disimak ya teman-teman. Ya, Bu. Farhan, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Jam 7, Bu. Iya, tapi kamu hari ini datang terlambat. Bagaimana kira-kira usahamu untuk memperbaiki masalah ini, Farhan? Saya akan menanyakan tugas yang tertinggal kepada teman-teman, Bu. Baik, itu bisa kamu lakukan. Tapi apakah untuk besok kamu masih ada kendala untuk bisa hadir tepat waktu ke sekolah, Farhan? Tidak, Bu. Saya akan datang tepat waktu, Bu. Baik, Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Perasaan saya setelah Bu Guru menerapkan 5 posisi kontrol terhadap masalah yang saya hadapi. Saya merasa senang pada saat Bu Guru menerapkan posisi sebagai teman dan manajer, karena pada saat itu Bu Guru tidak memarahi saya sehingga saya merasa nyaman. Setelah saya mempelajari dan menerapkan 5 posisi kontrol, saya akan merefleksi. Jujur, sebelum saya mempelajari 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif yang berpusat pada murid, saya lebih sering menerapkan posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena awalnya saya pikir posisi tersebut akan membuat efek jera kepada anak didik saya, tetapi malah akan membuat anak menjadi merasa tidak berharga dan bahkan akan menanamkan rasa dendam kepada gurunya. Dan setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol ini, saya menyadari bahwa posisi manajer adalah posisi yang tepat untuk kita terapkan kepada anak didik kita. Karena pada posisi ini kita sebagai gurunya dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita, sehingga anak didik kita menjadi lebih nyaman dan tidak tertekan. Rencana perbaikan untuk implementasi saya ke depan yaitu apabila ada anak didik saya yang mempunyai masalah,
saya akan belajar menerapkan posisi sebagai manajer agar anak menjadi lebih nyaman dan merasa tidak tertekan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu Guru, video 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah video dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Berikutnya materi yang ke-6 yaitu keyakinan kelas. Kenapa membuat keyakinan kelas itu penting? Nah, di sini karena keyakinan sekolah atau kelas merupakan fondasi kita dan alat tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu? Yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga lebih konkret ya. Jadi keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Keyakinan kelas juga hendaknya jangan terlalu banyak. Dan juga keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Juga di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan juga keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi harus bisa ditinjau kembali ya, apakah masih bisa dilanjutkan atau perlu diperbaiki. Berikut ini video keyakinan kelas yang sudah saya terapkan bersama murid saya di kelas 4 ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk menyimaknya. Terlebih dahulu kita harus menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang penting untuk kelas kita. Hal ini agar tercapai cita-cita mulia yang kita harapkan untuk kebaikan bersama. Nantinya keyakinan kelas yang telah kita buat ini harus kita terapkan di kelas kita ya. Nah, untuk itu guru menginginkan setiap kelompok untuk berdiskusi ya, menentukan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Nah, setelah itu ini Bu Guru sudah siapkan kertas ya. Jadi setiap anak menulis di kertas ini ya. Nanti setelah kalian menulis di kertas ini, nanti ditempel di papan tulis. Sudah selesai semua ya ini ya? Iya. Sudah, ntar lagi ditempel ke depan ya, satu-satu maju ke depan. Iya, Bu. Ya, selanjutnya. Nah, ini lagi. Sudah semua ya? Iya, Bu. Anak-anak, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang telah kalian tulis untuk menentukan keyakinan kelas kita ya. Nah, dari 12 butir pernyataan keyakinan yang telah kalian buat ini, setelah Bu Guru baca ada beberapa butir pernyataan keyakinan yang tujuannya sama ya. Jadi dari beberapa butir, misalnya 3 butir pernyataan keyakinan yang tujuannya sama, kalian bisa jadikan 1 butir pernyataan keyakinan ya. Jadi Bu Guru harap dari 12 butir pernyataan keyakinan kelas ini, kalian nanti jadikan 4 butir pernyataan
bersama. Ibu berharap dari 4 butir pernyataan keyakinan kelas ini kalian terapkan di kelas 4 ini. Nah, sekarang coba siapa yang mau membacakan dari 4 butir pernyataan keyakinan kelas ini? Tina, ayo maju depan Tina. Keyakinan kelas 4 yang pertama adalah beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, bersikap disiplin. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Ya, terima kasih Kina. Sama-sama, Bu. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kalian bisa membuat butir-butir pernyataan keyakinan kelas untuk kelas kita ini? Senang, Bu. Alhamdulillah senang ya. Terima kasih ya, untuk hari ini kalian sudah membuat apa? Keyakinan kelas ya. Untuk kelas berapa? 4. Iva, Iya, Bu. bagaimana perasaanmu setelah membuat keyakinan kelas bersama dengan teman-temanmu? Senang, Bu, karena saya bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam membuat keyakinan kelas 4 bersama teman-teman. Baik, terima kasih Iva. Sama-sama, Bu. Setelah saya melaksanakan kegiatan keyakinan kelas bersama murid-murid saya akan melakukan refleksi. Jujur, awalnya saya pikir keyakinan kelas ini sama dengan peraturan atau tata tertib kelas yang biasa saya buat bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Tapi ternyata setelah saya mempelajari keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ini lebih menerapkan nilai-nilai kebajikan, dan juga dalam membuat keyakinan kelas kita melibatkan murid-murid dan tentunya juga dengan bimbingan saya sebagai gurunya, di mana dalam pembuatan keyakinan kelas ini nantinya diharapkan untuk mencapai nilai-nilai mulia yang kita harapkan demi kebaikan bersama dalam pembelajaran di kelas 4. Ke depan saya akan menerapkan dan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya di awal semester. Nah, dari video yang sudah saya tampilkan tadi dan paparan yang sudah saya berikan tadi tentang keyakinan kelas, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Ya, Bu Rosida silahkan. Dari video tadi yang sudah saya simak, itu dari 12 butir pernyataan keyakinan akhirnya dijadikan 4 butir keyakinan. Apa ada batas minimal untuk pembuatan keyakinan kelas ini? Baik, terima kasih Bu Rosida atas pertanyaannya. Untuk pembuatan keyakinan kelas itu memang sebaiknya tidak perlu banyak-banyak ya. Batas minimalnya adalah 3 sampai 7 butir keyakinan. Kenapa seperti itu? Agar anak-anak mudah mengingatnya dan juga bisa menerapkannya. Seperti itu Bu Rosida. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu restitusi, segitiga restitusi ya. Di sini dalam segitiga restitusi ini merupakan sebuah rancangan yang terdiri dari beberapa tahapan ya, untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkahnya yaitu dalam kegiatan segitiga restitusi yang bisa diterapkan oleh guru dan orang tua, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini guru bisa menanyakan kepada murid, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan juga pada validasi tindakan yang salah guru juga bisa membuat pertanyaan kepada murid bahwa kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Dan kalau untuk menanyakan keyakinan kelas ini, guru bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan
sudah kamu langgar, seperti itu. Untuk lebih tegasnya, di sini saya sudah menyiapkan video segitiga restitusi yang sudah saya terapkan bersama murid saya di kelas 4. Silakan teman-teman untuk menyimaknya. Ibu yakin ya, kamu bukan satu-satunya murid yang pernah melakukan kesalahan. Seperti teman-temanmu ini pasti juga pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang kembali? Agar hal ini tidak terulang lagi, untuk selanjutnya kalau ada tugas yang harus dibawa, saya akan langsung menaruhnya ke dalam tas agar tidak tertinggal lagi di rumah. Baik, ibu setuju. Sebentar lagi kamu ke kantor untuk pinjam gunting ya ke Bu Rosidah agar kelompokmu ini biar cepat mengerjakan seperti kelompok yang lain. Baik Bu, setelah ini saya ke kantor. Yakin kamu pasti punya alasan ya kenapa belum sampai lupa membawa gunting untuk alat praktek hari ini? Maaf Bu, sebenarnya tadi malam saya sudah menyiapkannya di atas meja. Lalu saya tidak langsung menaruhnya ke dalam tas. Akhirnya saya lupa dan ketinggalan di rumah. Tina, dari hasil pernyataan keyakinan kelas ini yang telah kita buat dan kita sepakati bersama, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar pada hari ini? Ini Bu yang sudah saya langgar. Saya kurang disiplin karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Baiklah, mulai sekarang kita belajar untuk mengindahkan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina. Saya siswa kelas 4 SD. Perasaan saya setelah Ibu Aisyah melakukan praktek segitiga restitusi, saya sangat senang. Karena meskipun saya lupa membawa bahan atau peralatan praktek, Ibu Aisyah tidak marah. Malah beliau memberikan solusi kepada saya agar saya tetap mengikuti praktek membuat media pembelajaran di kelas. Sehingga saya merasa senang, nyaman mengikuti pembelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan segitiga restitusi yang telah saya terapkan dalam mengatasi masalah terhadap murid saya, dan selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Jujur, sebelum saya mempelajari segitiga restitusi ini, setiap ada siswa yang melakukan kesalahan, saya lebih sering memarahi bahkan mengkritiknya. Tetapi setelah saya mempelajari segitiga restitusi ini, saya menjadi paham bahwa dalam mengatasi masalah yang terjadi pada murid kita tidak perlu memarahinya, karena ini akan membuat anak menjadi tertekan. Jadi sebaiknya kita membimbing murid dengan cara mencarikan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga murid menjadi paham dan mau memperbaiki kesalahan tersebut tanpa adanya paksaan dari gurunya. Untuk lebih tepatnya, kita bisa menerapkan 3 sisi segitiga restitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Rencana perbaikan untuk implementasi saya ke depan, yaitu saya akan memperbaiki cara saya mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak didik saya, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi agar murid mau bersikap disiplin positif tanpa adanya tekanan dan paksaan dari gurunya, sehingga diharapkan nantinya terwujud murid yang merdeka.
Semoga video segitiga restitusi tadi menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu sekalian untuk menerapkannya di kelas Bapak dan Ibu dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh anak didik kita. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu tadi paparan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi bermanfaat buat Bapak Ibu guru sekalian dalam mendidik murid kita untuk menjadi murid-murid yang berdisiplin positif. Selanjutnya mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Bapak KS, kami persilakan. Terima kasih Bu Aisyah Zakia Lutfiah SPD, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 yang telah memberikan paparannya. Luar biasa sekali paparannya. Terima kasih kami sampaikan. Secara institusi saya harus mengacungkan jempol dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bu Lut karena telah berusaha untuk menjadi lebih baik untuk sekolah kita tercinta ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan paparan-paparan tersebut, namun hal-hal tersebut mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Lut, lebih-lebih pada sesi tentang bahwa kita sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dari 5 kebutuhan dasar itu sudah banyak disampaikan oleh Bu Lutfiah, tapi saya lebih menggarisbawahi terhadap poin terakhir kalau tidak salah, yaitu guru sebagai manajer, benar ya, kontrol manajer. Tentunya ini sangat menarik sekali dari materi yang telah disampaikan bahwa di lembaga khususnya ketika kita berada di sebuah lembaga pendidikan, maka otomatis secara keseluruhan kita mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap efektivitas kelembagaan itu sendiri. Artinya tidak hanya tanggung jawab sekolah atau kelembagaan secara keseluruhan itu dibebankan atau terbebani kepada kepala sekolah, ini juga menjadi tuntutan terhadap kita semua, Bapak Ibu guru sekalian sebagai tenaga pendidik yang ada di sini untuk bisa menjadi manajer dalam melaksanakan tugasnya di kelas masing-masing. Tadi juga disebutkan beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru berada di dalam kelas dan melaksanakan pembelajaran. Terlebih untuk memberikan motivasi agar supaya anak-anak didik kita dapat menikmati kegiatan belajarnya dengan senang, serius, efektif dan lain sebagainya, sehingga menjadi perwujudan kegiatan belajar mengajar yang dapat kita harapkan dan menjadi harapan seluruh maupun bangsa Indonesia. Mungkin sekali lagi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan penguatan materi yang disampaikan oleh Bu Lutfiah tadi. Sekali lagi terima kasih atas paparan materinya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu saja Bu Lut. Terima kasih, selamat menjadi guru penggerak. Semoga selalu diberikan kesehatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan dan motivasinya kepada saya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya mengenai paparan budaya positif ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.